pagi, selamat datang di Sekolah Minggu kelas Pratama Madya, Gereja Baptis Pertama Bandung. Sebelum kita mulai Sekolah Minggu pagi ini, siapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita menyanyi hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Tonton supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari teman-teman kita berdiri lagi dan memuji Tuhan. Yesus pokok. Sekarang kita memuji Tuhan lagi, lagu Give Me All. Sebelum kita memulai mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar.
dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik Pratama dan Mandia, sudah siap mendengarkan kisah nyata yang diceritakan di firman Tuhan hari ini? Kak Opin seneng nih sama salah satu kisah yang ada di Alkitab ini. Karena ceritanya seru dan juga kita pasti bisa belajar sesuatu dari kisah ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang memimpin kita dan kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa karena hari ini kami masih punya kesempatan untuk bersekolah minggu dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam memahami firman yang mau Engkau sampaikan kepada kami melalui kisah di firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Kak Opin yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau yang memakai Kak Opin boleh bercerita kepada adik-adik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, dulu ada seorang yang kayaknya kaya raya ya, karena dia punya harta yang banyak, ternak yang banyak, yaitu ada 3.000 domba dan 1.000 kambing. Wah, banyak sekali ya ternaknya. Dan orang ini mempunyai sebuah perusahaan letaknya di Karmel. Adik-adik tahu siapa nama orang ini? Namanya adalah Nabal. Siapa yang pernah dengar cerita ini? Ya, kalian tahu siapa nama istrinya Nabal? Nah, Nabal ini mempunyai seorang istri yang cantik dan juga bijaksana. Namanya Abigail. Nah, suatu hari adik-adik, Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba di Karmel. Wah, domba-domba yang dia punya ini bulunya digunting dan bisa menjadi bahan untuk memproduksi kain, pakaian, benang ya, yang akan diproduksi selanjutnya. Kemudian saat itu Daud sedang ada di Karmel juga. Kalau kita mau lihat di perikop sebelumnya, di pasal 24, di situ diceritakan kisah Daud yang sedang melarikan diri dari Saul yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh Daud. Nah, saat ini dia dan orang-orangnya yang bersama-sama dengan Daud itu sedang ada di Karmel. Nah, saat Daud mendengar Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba, dia mengutus 10 orang untuk datang kepada Nabal dan meminta bagian makanan. Kenapa ya Daud meminta bagian dari Nabal saat hari pengguntingan bulu domba itu? Nah, karena saat mereka bersama-sama ada di padang di Karmel, saat para gembala Nabal menggembalakan domba mereka di sana, Daud juga ada di sana. Mereka tidak saling mengganggu, tapi mereka bersahabat.
Bahkan Daud dan orang-orangnya membantu menjaga para gembala sehingga tidak kehilangan apapun di sana. Jadi Daud menganggap Nabal dan juga para gembalanya adalah sahabat. Makanya Daud mengirim salam kepada Nabal dan juga meminta bagian makanan buat orang-orangnya Daud serta bagi dia juga. Nah, tetapi di luar dugaan, apa yang dikatakan Nabal? Dia malah berkata, "Siapa Daud? Siapa orang itu? Aku nggak kenal. Ngapain aku harus kasih makanan, kasih minuman buat dia? No, kata dia gitu. Akhirnya, orang-orang yang diutus Daud kembali kepada Daud dan menceritakan hal itu. Wah, kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Daud marah dan mengajak 400 orang untuk datang ke tempat Nabal dan ingin membunuh Nabal serta semua laki-laki yang ada di sana. Mengerikan sekali ya akibat dari kemarahan ini. Wah, langsung mereka bersiap-siap datang menemui Nabal. Nah, tetapi ada orang pegawai dari Nabal yang mendengar hal itu cepat-cepat menemui Abigail istri Nabal dan menceritakan apa yang sudah terjadi, bahwa tuannya yaitu Nabal memperlakukan Daud dengan tidak baik. Padahal Daud menganggap Nabal dan orang-orangnya itu adalah sahabat. Wah, saat itu juga Abigail langsung menyediakan berbagai persembahan. Apa saja ya? Kita lihat yuk apa yang disediakan oleh Abigail. Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Semuanya dimuat di atas keledai. Nah, dia cepat-cepat menyediakan makanan-makanan yang tadi sudah kita dengar ya. Itu semua ada di firman Tuhan, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, dan Abigail juga menyuruh orang suruhannya untuk segera menemui Daud, dan dia juga datang untuk menemui Daud. Wah, akhirnya Abigail bertemu dengan Daud di jalan. Apa yang dia lakukan? Dia meminta maaf kepada Daud atas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Ya, dia memberikan makanan-makanan yang sudah dia siapkan itu juga anggur kepada Daud dan meminta maaf, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan Abigail sampai sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi dia merendahkan diri untuk meminta maaf kepada Daud. Dan Kak Opin akan bacakan ya dari 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 31. Ini adalah perkataan Abigail kepada Daud. Kita simak bersama-sama ya. Kalian juga boleh simak di Alkitab atau mendengarkan Kak Opin. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal,
orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Wah, kata-kata Abigail ini sangat-sangat merendahkan dirinya dan ternyata membuat Daud tenang. Amarah Daud mereda karena Abigail mendatangi Daud. Pertumpahan darah yang tadinya direncanakan oleh Daud tidak terjadi. Wah, bahkan dikisahkan di sini Daud juga berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Wah, akhirnya Daud disadarkan dari amarahnya karena perkataan Abigail yang lemah lembut dan juga kerendahan hatinya. Datang dengan kerendahan hati, membawa berbagai persembahan, dan juga berkata-kata dengan lemah lembut. Di kisah ini juga di firman Tuhan diceritakan pada akhirnya Nabal mengalami sakit dan juga akhirnya mati. Dan Abigail diambil Daud menjadi istrinya. Hari ini kita melihat bahwa perkataan yang lemah lembut itu dapat meredakan amarah. Tapi sebaliknya, perkataan pedas yang dikatakan Nabal kepada orang-orang yang disuruh Daud menemuinya akhirnya membuat Daud marah. Nah, adik-adik, di sini Daud hampir saja gagal untuk bersikap sabar. Saat mendengar sesuatu yang menyakitkan, yang mengecewakan, dia hampir melakukan pembunuhan besar. Tetapi Tuhan segera mengingatkan Daud melalui perkataan Abigail. Tadinya Daud mau marah dan melakukan pembunuhan, akhirnya diingatkan melalui perkataan Abigail sehingga dia tidak jadi melakukan hal itu. Nah, Daud bisa bersabar
Daud mau mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena dia takut akan Tuhan. Bayangkan kalau Daud tidak mengenal Tuhan, Daud jauh dari Tuhan, pasti dia juga tidak akan percaya kepada firman Tuhan. Dia akan mengabaikan perintah itu dan tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi karena Daud takut akan Tuhan, saat Tuhan mengingatkan dia melalui manusia, dalam kisah ini adalah Abigail, Daud segera mendengarkan Tuhan dan menurunkan amarahnya dan bersabar menunggu Tuhan yang bertindak melakukan keadilan terhadap Nabal. Nah, dengan bersikap sabar juga kita bisa menerima banyak berkat adik-adik, yaitu kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Orang-orang lain yang melihat sikap kita juga akan terberkati dan juga memberikan pujian bisa jadi. Dan juga yang pasti, Tuhan disenangkan dengan sikap kita yang sabar. Kalau Tuhan senang, masa sih Dia tidak akan memberikan berkat kepada kita? Nah, sikap sabar apa aja sih yang adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, sabar dalam menunggu angkutan kota. Kalau dulu kita suka pergi dengan angkot ya. Atau mungkin sabar dalam menunggu antrian. Mungkin adik-adik pernah pergi ke bank. Biasanya sebelum kita dilayani di teller atau di customer service, kita akan menunggu dulu antrian. Di sana kita tidak bisa serobot. Nah, kalau antriannya panjang dan lama, itu menguji kesabaran kita ya pastinya. Apakah kita sudah berhasil bersikap sabar? Nah, adik-adik bisa tuliskan di kolom komen sikap sabar apa sih yang kita pernah pelajari di dalam kehidupan kita. Ditulis ya di kolom komen ya. Oke. Dan simak ya, habis ini akan ada aktivitas yang adik-adik bisa lakukan sebagai tindak lanjut dari sekolah minggu hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk pelajaran sekolah minggu hari ini, untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini bisa belajar tentang kesabaran dari dua tokoh, Abigail dan juga Daud. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk bisa bersabar di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menghadapi situasi atau permasalahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjagai kami dalam aktivitas kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
enak nih. Nih, udah jadi spaghettinya. Tuh, mantul. Nih, Om Edi makan ya. Enak sekali, enak. Enak, mantap. Jangan lupa dicoba ya di rumah ya. Oke, mantap.